Selamat datang di video presentasi memahami luas sebagai limit suatu jumlah. Nah, setelah video ini diharapkan bahwa kalian akan lebih mengerti konsep integral. Nah, di sini saya akan gambarkan bidang kartesian, yaitu sumbu x dan sumbu y. Nah, misalkan kita mempunyai suatu fungsi, yaitu fx. Ini adalah kurva yang dibentuk oleh fungsi fx. Lalu, saya mempunyai dua persamaan garis, yaitu x sama dengan a dan x sama dengan b. Jadi, misalkan ini adalah x sama dengan a, ini adalah x sama dengan b. Maka koordinat x di sini oleh garis ini adalah a, ini adalah b. Nah, maka mari saya gabungkan dulu gambar tersebut. Maka luas daerah yang dibatasi oleh x sama dengan a, x sama dengan b, fungsi fx, dan sumbu x itu adalah di sini. Ini adalah luas daerah yang dibatasi oleh keempat persamaan tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh keempat persamaan tersebut? Misalkan saya definisikan ini sebagai luas daerah, yaitu LD, yang dibatasi oleh keempat kurva tersebut. Maka caranya adalah sebagai berikut. Kita dapat menggambarkan persegi panjang. Misalkan kita mempunyai beberapa persegi panjang seperti berikut. Dan seterusnya sampai akhir, dari A sampai ke B. Nah, di mana lebar dari persegi tersebut itu adalah delta x, dan titik tengah dari persegi tersebut itu adalah x. Nah, jika lebar atau luas dari persegi ini, misalkan ini adalah persegi 1, persegi 2, dan seterusnya sampai ke persegi panjang ke n, maka jika kita jumlahkan semua luas persegi panjang tersebut, itu akan menghampiri atau mendekati luas daerah D. Maka saya bisa sebutkan bahwa luas daerah D itu hampir mendekati luas persegi panjang 1 ditambahkan dengan luas persegi panjang 2 ditambahkan sampai dengan luas persegi panjang n. Ya. Nah, jika delta x-nya, tentu saja kalian bilang ini hanya mendekati. Nah, jadi jika delta x ini sangatlah kecil, sangat-sangat kecil, misalkan seperti berikut ya, sangat-sangat kecil, dan seterusnya dari A sampai ke B. Jadi ini adalah luas persegi panjang 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dari A sampai x sama dengan B. Maka di sini akan lebih mendekati luas daerah D, ya. Jadi semakin kecil delta x, maka luas dari penjumlahan persegi tersebut akan lebih mendekati luas daerah D. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mencari luas daerah persegi tersebut? Jadi, luas daerah persegi itu sama dengan panjang dikalikan dengan lebar. Ini adalah rumus untuk mencari luas suatu persegi. Di mana panjang di sini kita ketahui x. Jadi kita ketahui nilai x ya. Di mana untuk mengetahui panjang kita perlu mengetahui tinggi di sini ya, atau panjang di sini. Nah, caranya adalah ini merupakan kurva fx. Maka jika saya masukkan nilai x ke dalam fx, kita akan menemukan panjangnya.
panjang dari persegi tersebut. Maka saya bisa tuliskan fx ini merupakan panjangnya, di mana kita kalikan dengan lebarnya, di mana lebarnya telah tadi saya definisikan, yaitu delta x. Nah, maka saya bisa tuliskan bahwa luas daerah D itu sama dengan f x1 dikalikan dengan delta x1 ditambahkan dengan f x2 dikalikan dengan delta x2 ditambahkan seterusnya sampai f xn dikalikan dengan delta xn. Jadi misalkan persegi yang pertama itu adalah x1 titik tengahnya, di mana deltanya itu adalah delta x1. Maka kita jumlahkan luas persegi pertama, luas persegi kedua, dan seterusnya sampai dengan n. Nah, itu hasilnya akan menjadi luas daerah. Ya, maka kita bisa tuliskan luas daerah ini sebagai notasi sigma, yaitu sigma I sama dengan 1, jadi dimulai dari 1 sampai dengan n dari f xi dikalikan dengan delta xi. Nah, setelah itu, agar luas daerah persegi panjang ini, jika dijumlahkan, sangat-sangat mendekati luas daerah D, maka syarat yang harus dipenuhi adalah kita perlu n tersebut sangat-sangatlah banyak. Jadi kita perlu persegi panjang yang sangat banyak untuk mendefinisikan luas daerah yang dibatasi oleh keempat kurva tersebut atau LD. Jadi jika saya bisa tuliskan bahwa LD itu akan sama dengan limit dari x, bukan x ya, ini n, jumlah dari persegi tersebut itu mendekati tak terhingga. Nah, jika persegi tersebut memiliki jumlah yang tak terhingga, maka ini adalah f xi dikalikan dengan delta xi, maka luas daerah persegi tersebut yang dijumlahkan itu akan hampir sama dengan luas daerah D, atau sama dengan, karena ini kita mempunyai tak terhingga persegi. Di sini saya lupa tuliskan sigma, sigma I sama dengan 1 sampai dengan n. Nah, di mana limit ini kita bisa definisikan sebagai berikut, yaitu limit x mendekati 0, di mana ini sigma x sama dengan A sampai x sama dengan B dari fx dikalikan dengan delta x. Jadi saya bisa katakan bahwa delta x itu mendekati 0. Maka jika mendekati 0, kalian akan menemukan persegi panjang tersebut sangat-sangatlah tipis. Sampai seperti garis ini. Ya, karena delta x-nya itu sangatlah kecil atau mendekati 0. Maka lebarnya itu sangat kecil. Maka jika kalian mempunyai garis yang atau persegi panjang, ya ini persegi panjang yang tak terhingga, maka kalian akan menemukan luas daerah D tersebut. Nah, ini adalah sampai dari x sama dengan A sampai x sama dengan B. Jadi kalian akan memiliki tak terhingga persegi panjang. Nah, dengan begini kalian akan menemukan luas daerah D. Nah, maka saya bisa tuliskan bahwa luas daerah D itu sama dengan limit dari x mendekati 0 dari sigma x sama dengan A sampai dengan x sama dengan B dari fx dikalikan dengan delta x. Nah, luas daerah ini kita dapat definisikan atau tuliskan dalam notasi integral, yaitu sebagai berikut. Luas daerah itu sama dengan integral dari fx dx dari x sama dengan A sampai x sama dengan B. Nah, ini adalah definisi dari integral.
di mana dx itu adalah delta x, fx itu adalah sama fx. Dan limit x sama dengan 0 atau x mendekati 0, sigma x sama dengan a sampai dengan x sama dengan b itu adalah integral ini. Jadi integral dari x sama dengan a sampai x sama dengan b. Nah, semoga Anda lebih mengerti apakah integral tersebut. Nah, di sini saya tuliskan L aja. Jadi setiap luas dari suatu fungsi yang dibatasi oleh x sama dengan a, x sama dengan b, dan di atas sumbu x itu adalah integral ini. Nah, semoga Anda lebih mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.